Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi dengan NIM D0712411003 dari kelompok 3. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan software IBM SPSS Amos dalam analisis Structural Equation Modeling atau SEM. Pertama-tama kita masukkan data kita terlebih dahulu. Datanya, datanya ada di software SPSS. Kita masukkan lalu oke. Nah, sebelum itu kita ubah tampilannya terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam mengoperasikan software ini. Ada di View, lalu Interface Properties, kita ganti paper size-nya menjadi Landscape Legal, lalu Apply. Nah, setelah itu kita membuat variabelnya, tiga variabel. Nah, variabel yang akan kita gunakan itu ada tiga. Ada harga produk, ada kelengkapan produk, dan kepuasan pelanggan. Ada tiga variabel latennya. Jadi kita buat tiga lingkaran. Satu, dua, tiga. Nah, setelah itu kita buat, setelah itu kita buat 10 bagian variabel indikatornya. Nah, ini untuk HP. Lanjut kita tambahkan ini variabel kelengkapan produknya. Tiga. Dan kelengkapan kepuasan pelanggan, maksud saya empat. Lalu kita rapikan terlebih dahulu agar enak dilihat. Nah, setelah itu kita masukkan, ah, terlebih dahulu kita memberikan nama di variabel laten ini. Pertama itu HP atau harga produk, kemudian kelengkapan produk, dan kepuasan pelanggan. Nah, setelah itu kita membuat, menambahkan tanda panah ke variabel ini menunjukkan hubungan antara variabelnya. Nah, setelah itu kita rapikan. Lanjut kita mm, memasukkan variabel indikatornya ke masing-masing variabel data ini. Kita geser saja sesuai jumlahnya. Lanjut ke kelengkapan produk, lalu kepuasan pelanggan. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi di sini. Lalu kita rapikan. Kita rapikan juga yang bawahnya. Kita teruskan ke bagian panahnya. Nah, setelah itu membuat nama di variabel errornya.
Nah, selanjutnya kita bisa melakukan analisis, tapi sebelum itu kita centang semua bagian output yang ada di view. Kalau analisis properties, kita centang semua yang ada di bagian output agar outputnya nanti semuanya kelihatan, semua terlihat. Nah, setelah centang itu kita bisa save terserah namanya. Saya akan save namanya hmm, tugas saja. Nah, setelah kita save, kita bisa langsung lanjut ke calculate estimates-nya. Kita pencet bagian sini. Nah, setelah itu kita pencet lagi ini, view the output. Nah, akan muncul estimasi angkanya. Nah, setelah itu kita bisa melihat hasil-hasil analisisnya. Hasil analisisnya bisa kita lihat di view, lalu di text output. Total muncul sepertinya di sini. Nah, ini adalah hasil yang tadi. Hasil analisis yang tadi. Nah, seperti yang bisa kita lihat, ini sebelum itu kita harus mengidentifikasi model dulu. Nah, model itu ada tiga, ada under identified, disidentified, dan over identified. Nah, syarat uh, model tersebut dikatakan over identified adalah lebih dari nol. Cara melihat adalah di degrees of freedom-nya. Karena ini adalah 116, maka modelnya adalah over identified. Akhirnya kita lihat normalitas dari dari hasil analisis kita tadi. Kita bisa lihat di sini assessment of normality. Nah, untuk di normalitas ini kita melihat ke critical ratio-nya di sini. Inilah pokoknya critical ratio-nya untuk skew dan kurtosis ini. Sini. Cara kita menilai variabel tersebut adalah normal atau tidak, kita lihat rentang angkanya. Minus 2,58 sampai 2, plus 2,58. Jika tidak ada di rentang tersebut, maka tidak normal. Seperti yang kita bisa lihat, hanya ada beberapa variabel yang normal di sini. Ini hanya ada beberapa. Selanjutnya kita uji validitas. Uji validitas kita bisa lihat di sini standard segregation weights. Nah, yang kita nilai nilai itu hanya variabel yang memiliki angka saja. Kita bisa mengujinya dengan cara lihat di estimate-nya. Syaratnya valid adalah di atas sama atau lebih besar dari 0,5. Ini karena semuanya lebih dari 0,5 maka semuanya valid. Selanjutnya adalah uji kecocokan model atau goodness of fit. Untuk menguji goodness of fit-nya, kita harus memasukkan teks terlebih dahulu. Kita masukkan teksnya. Sini ada sudah ada rumus teksnya. Kita tinggal salin, copy. Oke, kita pindahkan. Nah, setelah itu kita uh, calculate estimates lagi. Nah, ini sudah kelihatan dari goodness of fit-nya. Nah, seperti ini kita bisa melihat uji hipotesisnya. Hipotesis di tabel yang ini. Lalu, lalu kita bisa melihat uh, efek langsungnya atau direct effect-nya. Kita hanya menghitung yang ada angkanya saja. Begitu juga dengan uh, Sanders, begitu juga dengan efek tidak langsungnya. Kita hanya menghitung yang ada angkanya saja. Terakhir, kita melihat total efek. Kita lihat
standar total efeknya, yaitu gabungan dari efek langsung dan efek tidak langsung. Sekian video tutorial menggunakan software AMS dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.